Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kemarin ya. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Jadi sikap Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam proses peletakan hajar aswad. Fil khamisati wa thalathina min umri hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Jadi pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW berusia 53 tahun, itu orang Quraisy merobohkan Ka'bah, kemudian dan Ka'bah itu dibangun kembali. Wa qad istaraka ma'hum sallallahu alaihi wasallam fi binaiha wa kana yahmilu hijarata ma asrafi Quraisy wa ma'ahu ammuhu Abbas. Kemudian Kanjeng Nabi ikut serta dalam proses pembangunan Ka'bah, dan juga dalam proses pengangkatan Hajar Aswad beserta orang-orang mulia, orang-orang yang mulia dari suku Quraisy, yang mana di dalamnya itu ada pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Abbas. Waqtalafat Quraisyun fi man yadul Hajarul Aswad makanahu thumma tafaqu ala ayyakunal hakam awalu dakhil minal masjid. Pada waktu proses untuk peletakan Hajar Aswad ini ada perselisihan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ada perselisihan, maka kemudian disepakati barang siapa yang pertama kali datang ke masjid, masuk ke masjid, maka dialah orang yang pertama atau dialah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Fakana awal dakhilin Rasulullah fafarihat Quraisyun bihi wa qalu radina bil amin. Ladilale keesokan harinya, orang yang pertama kali masuk di dalam masjid itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy merasa bangga dan mengucapkan lafaz radina bil amin. Saya ikhlas, saya ridho dengan amin. Amin itu adalah julukan Rasulullah, orang yang bisa dipercaya, orang bisa percaya. Fawadul hajaru fi ridain wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bi tarafin narida thumma amarahum bi raf'ihi falamma wasallu bihi ila mawdihi akhadahu rasul biyadihi wa wada'ahu biyadihi sarifah fazala al-khilafu bi hukmihi wa ta'ajabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Nah, kemudian setelah nyata-nyata jelas bahwa sing teka pertama ning masjid iku Kanjeng Nabi Muhammad, maka semuanya sepakat sesuai perjanjian Kanjeng Nabi Muhammad lah yang akan menaruh Hajar Aswad pada tempatnya. Akan tetapi lagi-lagi Kanjeng Nabi yang punya sifat yang mulia, pribadi yang mulia, tidak kemudian sekonyong-konyong langsung mengambil Hajar Aswad itu, tidak. Nah, tapi mengumpulkan orang-orang terkemuka di suku Quraisy, dikumpulkan, kemudian selendang atau sorban Kanjeng Nabi sorbannya digelar, kemudian meminta 4 orang yang mulia di suku Quraisy untuk memegang sudut daripada sorbannya Kanjeng Nabi. Kemudian Hajar Aswadnya ditaruh di atas sorban tersebut, kemudian pemuka-pemuka suku Quraisy itu mengangkat Hajar Aswad tersebut sampai pada tempatnya, dan ketika sudah sampai pada tempatnya, Kanjeng Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad tersebut dan menaruh pada tempatnya. Maka semua orang-orang Quraisy dibuat kagum dengan perilaku, dengan sikap yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Walaupun Nabi Muhammad secara kesepakatan orang yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk memindahkan atau menaruh Hajar Aswad pada tempatnya, akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad memilih untuk menggelar sorbannya, dan pemuka-pemuka Quraisy supaya bisa memegang pojok-pojok ataupun sudut dari sorban Kanjeng Nabi yang akan diperuntukkan untuk mengangkat Hajar Aswad. Maka dari situ kemudian tidaklah lagi timbul
perselisihan pendapat. Semuanya merasa bangga, semuanya merasa gembira, semuanya merasa diperlakukan sama. Kemudian nas'atuhu sallallahu alaihi wasallam istaharo dari kuncoro sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bijamil khisalil mahmudati, baina qaumihi dalam antarane kaum Kanjeng Nabi bijamil khisali kelawan sekabian piro-piro pakerti ataupun tingkah al mahmudati kang mulia atau kang puji, kasidki kadene sifat sidik, wal amanah sifat amanah, wal hilmi lan sifat aris, wal haya ilan sifat isin, wa tawadu ilan sifat tawadu, hatta laqabuhu sehingga nglakobi atau menjuluki sapa harab ing Kanjeng Nabi bil amini kelawan julukan aran amin. Itu. Jadi Kanjeng Nabi itulah orang yang masyhur, orang yang sudah dikenal, orang yang sudah diakui oleh orang-orang kalangan Arab, oleh suku-suku Quraisy, bahwa Kanjeng Nabi itu adalah memiliki budi pakerti yang baik. Di antara punya sifat sidik, punya sifat sidik, sifat amanah, sifat haris, sifat malu, sifat tawadu. Sehingga Kanjeng Nabi kemudian dijuluki dengan nama Amin, orang yang bisa dipercaya. Itu karena sifat terpuji Kanjeng Nabi, dan itu diakui. Wakanalan ono apa kamu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa siratulan kanca sesrawane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbunahu demen sapa qaumuhu wa siratuhu ing Kanjeng Nabi hubban kawan demen adimat kang banget atau kang agung, wa yahtarimulan mulyake sapa qaum wa sirah ing Kanjeng Nabi ihtiraman kelawan mulyaken temenan, zaidan kang luih semua kaum Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, para kancai Kanjeng Nabi iku yo demen karo Kanjeng Nabi, demen dengan cinta dengan mengagungkan, bukan cinta perdi misalkan ning surti misalkan, artinya cinta karena cinta yang karena nafsu, tidak mengagungkan, tidak mensucikan cinta tersebut. Wayah tarimunahu ihtiraman, dan juga memuliakan Kanjeng Nabi dengan memuliakan dengan sesungguhnya, memuliakan dengan sesungguhnya. Wa qad hafidhahullahu mundu sigorihi min a'mali jahiliyah, dan Allah benar-benar telah menjaga dari semenjak waktu kecilnya Kanjeng Nabi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Memang Kanjeng Nabi dijaga karena Gusti dari semenjak kecil. Dari semenjak kecil sudah dijaga oleh Allah, sudah dimaksum dari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Tidak pernah minum-minuman, tidak pernah main, tidak pernah mabok dan sebagainya. Falam yasrab khamran walam yasjud lisonamin. Tidak pernah minum minuman khamr, tidak pernah mabok, tidak pernah sujud kepada lisonamin, kepada berhala. Karena memang orang yang memang sudah dipilih oleh Allah. Maka kalau orang yang sudah dipilih oleh Allah, itu segalanya sudah diatur oleh Allah. Wa akramahullahu qablan nubuwati bimu'jizatin. Jadi Allah sudah memuliakan Kanjeng Nabi sedurunge Kanjeng Nabi diangkat jadi nabi. Terus dimuliakan karena Gusti Allah. Dari kecil sudah dijaga oleh Allah. Dalat idami mustaqbalin. Dalat nuduhaken apa mukjizat ala idami ngatasé gedene ala idami mustaqbalihi ing ngatasé gedene apa kang bakal di adepi Kanjeng Nabi.
Jadi Gusti Allah muliakan Kanjeng Nabi ku sedurunge Kanjeng Nabi diangkat jadi nabi. Muliakan apa? Karena mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu mukjizat. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa sesuatu perjuangan Kanjeng Nabi akan dihadapi ke depan itu adalah lebih berat. Perjuangannya Kanjeng Nabi lebih berat. Maka sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi pun Allah sudah menjaganya dengan mujizat-mujizat tertentu. Minha taskhiru. Minha setengah saking mujizat ikut taskhirul ghamami oleh mayungi mendung fi safrati ing dalam lelungan Kanjeng Nabi. Atanati kampino ila sami maring negara Sam. Salah satu bukti mujizat Kanjeng Nabi iku ketika Kanjeng Nabi mangkat maring negara Sam, Kanjeng Nabi kono walaupun jagatnya panas di bawah terik matahari, Kanjeng Nabi tidak tampak bayangan. Logika makhluk Gusti Allah mesti tampak ayangan apa maning tempat panas terik matahari. Iki Kanjeng Nabi orang nampak bayangannya orang nampak. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa ketika segala sesuatu itu sudah direncanakan oleh Allah, maka ikuti apapun jalannya, dan Allah sudah memberikan pasti Allah sudah memberikan jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatu qabla risalah. Kehidupannya Kanjeng Nabi sedurunge Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul. Hinama qarabal arba'ina min umrihi ahabbal ibtiad anin nasi wal ibadah. Kanjeng Nabi ketika umur usia 40 tahun, Kanjeng Nabi sudah mulai menjauh dari manusia. Sudah mulai lebih mendekatkan diri kepada Allah. Usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun itu adalah usia kematangan manusia. Wa qad ikhtara li ibadati ghara hirin. Kanjeng Nabi memilih menjauh dari manusia atau dikenal dengan nama uzlah itu ke suatu tempat yang namanya Gua Hiro. Wa huwa jabalun ala tariqin Makkah. Gua Hiro itu adalah sebuah gunung yang ada di tanah Mekah. Wa kana yakhudu ma'hu zadahu wa idza faragha raja ila zaujatihi as-sayyidati Khadijah fa yakhudu wairah. Mangkat marang Gua Hiro ngawa bekal lamun saiki ngawa sega ngawa banyu kok bakal entek bekale balik nyokot ning omah maring istri sing arane Siti Khadijah. Wa kana ta'abbadu ala dini jaddi Ibrahim min asrati ayamin ila syahrin. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi ku ya ta'abbadu merdi ibadah sapa Kanjeng Nabi ala dini jaddi ngatasé agamane mbae Kanjeng Nabi Ibrahim. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddi Ibrahim. Jadi agama mengikut apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu sebagaimana yang dilakukan oleh Mbahe yang dikenal dengan apa? Yang dikenal dengan apa sih? Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. 10 hari sampai kadang 1 bulan. Itu mengikuti ujlah menyepi di Gua Hiro sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian khulasat dauril awal lil hifdi Sayyiduna Muhammad bin Abdillah wa Amina
Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa Aminatal Qurasyiyah wa akhirul anbiya wa rasulullah ila jami'in nas liya'budullah wahdahu wa la yusyriku bi syai'an. Sekarang ringkasan masa yang pertama. Ringkasan masa yang pertama. Masa yang pertama Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul. Ini adalah untuk dihafalkan. Kanjeng Nabi Muhammad itu bin Abdullah, bapak arane Abdullah, ibu arane Siti Aminah Al-Qurasyiyah dari Bani Quraisy. Kanjeng Nabi Muhammad itulah nabi yang paling akhirul anbiya, nabi terakhir. Dan Nabi Muhammad itu menjadi Rasul untuk seluruh umat manusia. Berarti ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, ya, maka semua umat-umat Nabi yang sebelumnya itu wajib taat patuh dengan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Karena sudah tidak berlaku. Liya'budullah wahdahu, supaya nyembah karo Gusti Allah, menyatukan, artinya menyatakan bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu baginya. Waqad wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumil Isnin. Kanjeng Nabi Muhammad benar-benar telah dilahirkan di tanah suci Mekah pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Yaumal Isnin Atsani Asar, bulan 12, yaitu dari Yaumal Isnin ing dalam dina Senin Atsani kang tanggal rolas, ya dina Senin tanggal rolas wulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Bulan Rabiul Awal diarani bulan Mulud. Kenapa diarani bulan Mulud? Ya karena ning kono bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Kanjeng Nabi, maka diarani Maulid. Wa kana walidu qad tufiya qabla wiladatihi wa dufina bil Madinah. Kemudian wa kana waliduhu, kemudian ayah Kanjeng Nabi Muhammad singarane Abdullah iku benar-benar wafat ketika Kanjeng Nabi masih usia ning jero kandungan. Kemudian ayahnya dikubur di Madinah. Ayahnya dikubur di Madinah. Jadi Kanjeng Nabi masih jero kandungan, itu menurut sebuah riwayat usia 6 bulan dalam kandungan. Ayahnya singarane Abdullah itu wafat dan dikuburkan di Madinah. Farabathu ummuhu, maka kemudian dididik oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Wa arduathu ba'da ummihi, ketika Siti Aminah melahirkan Farobatu mangkanulin didik sopo makanulin didik ing Kanjeng Nabi sopo emboke atau biunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warduathu lan nusoni ing Kanjeng Nabi ba'da min dalam sawise ibune Kanjeng Nabi sopo Suwaibatul Aslamiyah, Suwaibatul Aslamiyah. Ketika bapaknya Kanjeng Nabi wafat usia 6 bulan dalam kandungan, kemudian lahir, disusui, dan setelah disusui kerang boke, yang kemudian ikut menyusui lagi adalah wanita yang pertama, yaitu Suwaibatul Aslamiyah. Setelah Suwaibatul Aslamiyah, kemudian Halimatus Sa'diyah, thumma Halimatus Sa'diyah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Wafis sadisati min umri itu fiat ummu bil abwah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad usia 6 tahun, memboke Kanjeng Nabi dengan Siti Aminah itu wafat ketika Kanjeng Nabi usia 6 tahun, wafat ning kota Abwa. Fahabdonathu Ummu Aiman, maka kemudian diasuh Kanjeng Nabi kenang Ummu Aiman. Wa kafalahu jadduhu
dan menanggung kehidupan Kanjeng Nabi itu yaitu kakeknya Kanjeng Nabi yang bernama Abdul Muthalib. Wa fi thaminati fi umrihi, umur 8 tahun Kanjeng Nabi mbahe sing aranane Abdul Muthalib wafat. Maka kehidupan Kanjeng Nabi ditanggung kenang pamane sing aranane Abu Thalib jo meneng bae. Sing aranane Abu Thalib. Wa fit tasyati bismillahirrahmanirrahim. Wa fit tasyati min umri safar ma'ami Abi Thalib ila Sam. Ketika Kanjeng Nabi umur 9 tahun, Kanjeng Nabi dijak nang pamane sing aranane Abu Thalib dagang marini negeri Sam, Madinah. Warahu lan ru ing Kanjeng Nabi sapa Bahirah ar-rahibu kang dadi pendeta. Seorang pendeta mengetahui anak Kanjeng mengetahui bahwa Abu Thalib ngawa bocah sing umur 9 tahun, 9 tahun, dan mengetahui bahwa itu adalah sosok yang akan menjadi nabi, yang akan menjadi rasul. Itu seorang pendeta. Namanya Buhairah, melihat Nabi dan mengenalkan beliau. Wa fil khamisati wa isrina, ketika Kanjeng Nabi umur khamisah 5 wal isrina 20, umur pira berarti selawe tahun. Ketika Kanjeng Nabi umur selawe tahun, Kanjeng Nabi lunga dagangaken barang dagangane Siti Khadijah. Wa ba'da rujihi bisahraini tazawaja biha. Kemudian Kanjeng Nabi balik, Kanjeng Nabi balik dengan jarak 2 bulan. Kanjeng Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Wa kana umrah arba'ina sanatan. Berarti Kanjeng Nabi iku usia pada waktu iku umur 20 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun. Wa fil khamisati wa thalathina, lan ing dalam umur 5 wa 35 min umur saking umur Kanjeng Nabi istaraka ma Quraisyin fi binail Ka'bah. Umur 35 Kanjeng Nabi sepakat karo wong-wong Quraisy bangun Ka'bah. Wa hakama bainahum fi wad'il hajaril aswad makanahu. Mau sini ngawali disampaikan kah? Ya. Kanjeng Nabi sepakat membangun Ka'bah dan sepakat kemudian menaruh Hajar Aswad. Iku usia Kanjeng Nabi usia 35 tahun. Wa qad istahara baina qawmi bil khisalil mahmudati, dan sangat terkenal sekali bahwa Kanjeng Nabi itu memiliki perilaku yang terpuji. Wa kanu yuhibbunahu wa yahtarimunahu. Kemudian orang-orang Quraisy begitu mencintai Kanjeng Nabi dan begitu memuliakan Kanjeng Nabi sehingga Kanjeng Nabi dijuluki Amin. Wa qad hafidhahullahu min a'mali jahiliyah. Gusti Allah menjaga Kanjeng Nabi. Maka tidak ada satupun makhluk Gusti Allah yang bisa mencelakai Kanjeng Nabi. Ada seseorang pemuda yang namanya Suraqah itu akan membunuh Kanjeng Nabi, tapi tinggal menebasnya saja, kemudian badannya, tangannya, tubuhnya mendadak kram, mendadak kaku, tidak bisa apa-apa. Itu karena memang Kanjeng Nabi sudah disiapkan, sudah dipersiapkan oleh Allah untuk sebagai Rasul, membawa rahmatan lil alamin. Maka dijaga benar-benar, dimaksum oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa habal ibti'adanin nas hinama qarabal arba'ina min umrihi. Umur 40 tahun Kanjeng Nabi sudah mulai menjauh dari kerumunan manusia dan sudah uzlah gua hiro, mengikuti jejak agama ajarane Abul Anbiya mbahai, yaitu yang bernama Nabi Ibrahim. Kemudian ad-daurul tsani min hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang bab yang kedua menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah. Kehidupan Rasulullah ketika Rasulullah mulai diangkat menjadi Rasul. Bad'un nuzulil wahyi, awal ataupun permulaan turunnya wahyu. Lama balago arba'ina, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia 40 tahun, ba'atsallahu basiran wa nadhiran. Kemudian kan Allah mengangkat, mengutus, Allah mengutus Kanjeng Nabi untuk menjadi orang yang mengutus Kanjeng Nabi sebagai orang penyampai kabar gembira, begitupun seorang yang menyampaikan kabar ancaman. Wada'iyan ilal haqqi, yang mengajak kepada kebenaran dengan izin Allah, dan juga orang yang menjadi penerang ataupun cahaya bagi umat manusia. Iku usia Kanjeng Nabi 40 tahun diangkat jadi Rasul. Basiron wa nadhiron, maksudnya kongkon ngajak lan maringi kabar-kabar gembira. Maka Al-Quran itu kan salah satunya isinya itu adalah kabar gembira tentang adanya surga. Begitupun ancaman-ancaman tentang adanya neraka. Waqad budi al-wahyu birru'ya shadiqati fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdzatihi. Dan benar-benar telah datang wahyu kepada Rasulullah dengan impian yang benar. Jadi sedurunge malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu itu sudah melalui mimpi dahulu. Sudah melalui mimpi dulu bahwa Kanjeng Nabi didapati wahyu, mendapatkan wahyu sudah melalui mimpi terlebih dahulu. Dan apa yang diimpikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah suatu kebenaran. Maka tsumma nazala alaihi ruh al-amin Jibril, Ruhul Amin, maksudnya itu Nabi malaikat Jibril. Maka pada suatu waktu kemudian malaikat Jibril teka marani Kanjeng Nabi ning kono. Kanjeng Nabi posisi lagi uzlah di gua Hira. Datang malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama yang dikenal dengan nama surat Al-Alaq. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Kanjeng Nabi bagaimana cara menyampaikan suatu kebenaran, menyampaikan jalan yang baik kepada umatnya Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril juga mengajarkan bagaimana cara menyampaikan kepada umatnya Kanjeng Nabi tentang jalan yang lurus, tentang suatu kebaikan. Tuh, jadi Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu ketika Kanjeng Nabi usia 40 tahun, dan ketika itu Kanjeng Nabi ananing gua Hira. Halatul Arabi qabla Islam. Sekarang kemudian bagaimana keadaan orang-orang Arab sebelum masuk Islam, atau yang dikenal dengan nama zaman jahiliyah. Karena Arabu qabla Islam musyrikin, sedurunge kenal agama Islam, wong-wong Arab ya wong-wong musyrik, orang-orang musyrik yang tidak kenal dengan agama. Ya'budunal asnam wa yuqaddisunaha. Pegawaian apa? Ya nyembah maring berhala. Wa kanu yaqtuluna auladuhum khaufan minal ju' wal fakri. Maka dua anak dipateni langsung ora lanang ora wadon dipateni. Kenapa? Kuatir ora bisa ngempani. Matek gawe susah, pateni bae.
Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayatun khosyatal ari wal aib. Malah lebih sadis lagi ketika anak itu adalah sosok perempuan dikubur hidup-hidup. Karena menurut orang-orang Arab dulu zaman jahiliyah, dia anak wadon itu hanya menyusahkan, tidak bisa berperang, tidak bisa berburu, tidak bisa mencari nafkah, pateni hidup-hidup, hanya membuat aib anak perempuan. Berbeda dengan sekarang. Wakanu mutanafirina mutasyajirin. Wakanu lan ono sopo Arab wa kanu mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'dhum ba'dhan li hal asbab. Dan wong Arab iku gampang sewote, gampang bermusuhan, gampang gelut, hanya permasalahan sepele. Ya, sindir-sindiran sepele pukul, nyokot golok, tebas-tebasan, celurit-celuritan, itu orang Arab dulu. Itu orang Arab. Mudah tersinggung, saling bunuh satu sama lain. Hanya permasalahan sepele. Kemudian ad-da'watu sirron. Dakwah secara sembunyi. Ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, itu dakwah kan masih secara sembunyi, belum secara masyhur, belum secara terang-terangan. Moga ya. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidakwati sirron lamma nazala alaihi. Lamma nazala dalam semasa dalam nalikan temurun alaihi atas Kanjeng Nabi opo ya ayyuhal mudassir, ayat ya ayyuhal mudassir. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi usia 40 tahun diangkat jadi Rasul, menerima wahyu di Gua Hiro. Maka semenjak itu Kanjeng Nabi mulai berdakwah. Tapi dakwanya adalah secara sirrin, secara rahasia. Begitu turun surat Ya ayyuhal mudaththir, maka barulah dakwah Kanjeng Nabi secara terang-terangan. Dimulai dari mana? Pada ahla baitihi, dimulai dari keluarga Kanjeng Nabi, pamane, bibiye, ponak-ponakane. Waman yathiqu bihi min asdiqaihi. Kemudian kepada orang-orang yang mempercayai Kanjeng Nabi, sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, alladzina ya'taqiduna sidqahu, yang mana benar-benar telah yakin dengan seyakinnya akan kebenaran risalah yang dibawa Kanjeng Nabi. Jadi ketika sudah diperintahkan dakwah terang-terangan, Kanjeng Nabi tidak secara terbuka, tidak, tapi dari lingkup terkecil dulu, dari lingkup terkecil, dari lingkungan keluarga dulu. Maka benar ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah kamu keluargamu dari siksa api neraka. Lingkup terkecil dulu, baru kemudian keluar. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah warrafati bin nas wal ittihad wa tarkil harbi. Kanjeng Nabi mendakwakan supaya ibadah karo Gusti, supaya tidak menyembah berhala, supaya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi mengajak-ajak supaya saling kasih mengasihi antar umat manusia. Kanjeng Nabi ajak-ajak supaya bersatu satu sama lain, juga meninggalkan permusuhan. Waqad bada fid da'wati sirron khaufan min mufajatin nas.
bi amrin lam ya'rifu walam yasma'u bihi. Kenapa Kanjeng Nabi dakwah secara tidak terang-terangan pada waktu itu sebelum ada perintah? Ini demi menjaga supaya tidak terlalu kaget, orang ngagetaken, tidak terlalu kaget diterima oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Maka sedikit demi sedikit secara tertutup dulu, secara rahasia. Baru kemudian ketika sudah orang-orang terdekat sudah mengenal dengan agama yang dibawakan Kanjeng Nabi, baru kemudian setelah turun ayat ya ayyuhal mudzatsir, kemudian secara terang-terangan. Kemudian awalul mukminin, siapa saja orang yang pertama kali beriman kepada Kanjeng Nabi. Awaluman amana bi minan nisa'i Khadijah. Orang yang pertama beriman dari golongan perempuan jelas adalah istri Kanjeng Nabi. Siapa? Siti Khadijah. Wa kana taqidu sidqa risalati lima dhuharulaha minal alamati dalati ala nubuwah. Mungdu safratihi ma'a khodimiha maisarah. Jadi jelas wanita yang pertama yang beriman kepada Kanjeng Nabi itu adalah Siti Khadijah, istrinya. Yang mana Siti Khadijah ini sudah meyakini akan kenabian, sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu ini bukan manusia biasa. Itu sudah diyakini ketika Nabi Muhammad dagang karo pembantu Siti Khadijah, si arane Siti Maisarah. Itu sudah menampakkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang manusia biasa. Wa awaluman amana bihi rijal. Kemudian siapa dari laki-laki? Dari laki-laki itu adalah Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar adalah orang yang pertama mempercayai, orang yang pertama kali beriman kepada Kanjeng Nabi. Wa kana shadiqu qabla ba'thi. Sahabat Abu Bakar ini ternyata sudah menjadi sahabat dekat, sudah menjadi sahabat dekatnya Kanjeng Nabi sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul. Walam yub'ad, lan durung tahu dan werui ala apa ala ing atas Kanjeng Nabi kadiban ing bohong. Lan sahabat Abu Bakar belum pernah tahu sama sekali kalau Nabi Muhammad itu berbohong. Kemudian wa Zaid bin Harisah, setelah Abu Bakar kemudian Zaid bin Harisah. Wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'taquhu. Zaid bin Harisah ini adalah seorang budak yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi dan dimerdekakan, dan juga dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi. Arane Zaid bin Harisah itu adalah seorang budak Kanjeng Nabi lan wis dimerdekakan kenang Kanjeng Nabi. Wa awaluman amana bi minas sibyan. Lalu siapa seorang laki-laki yang pertama kali beriman kepada Rasulullah
dari golongan anak-anak, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berarti Ali ku anake pamane Kanjeng Nabi. Wakana lan ono sopo Ali iku robi berrasuli besanane Kanjeng Nabi. Ali ku besanane Kanjeng Nabi nikah dengan anake Kanjeng Nabi sing arane Siti Fatimah. Wa qad Abu Bakrin ma yuhibbuhu wa yuhibbunahu fajabahu jam'un katsirun minhum Utsman bin Affan tsalithul khulafa'ir rasyidin wa Zubair bin Awam. Wa qad dalan teman-teman ngundang sapa Abu Bakar man ing wong yuhibbuhu kang demen sapa Abu Bakar ing man wa yuhibbunahu lan demen sapa man ing Abu Bakar. Setelah kun kemudian Abu Bakar war ning wong-wong sing disenengi sing parek karo Abu Bakar lan wong-wong sing seneng maring Abu Bakar kongkon memeluk ajaran agama Islam. Maka masuklah kemudian sahabat Utsman yang kemudian menjadi khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab, kemudian Zubair bin Awam, kemudian ad-da'watu zahro. Sekarang dakwah secara terang-terangan. Jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu tawikiku ajak-ajak zahron kelawan terang-terangan. Istamarati da'watu sirriyatu thalatha sanawatin. Jadi Kanjeng Nabi ternyata dakwah secara rahasia itu selama 3 tahun. 3 tahun dakwah secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Ajaba fi athnaiha kathirun minal asrofi wal mawali. Ajaba nyembadani fi athnaiha ing dalam fi athnaiha ing dalam fiatna dalam tengah-tengah dakwah apa kathirun wong akeh minal asrofi saking minal asrofi tetep saking piro-piro wong mulia wal mawalilan piro-piro wong terhormat. Selama 3 tahun iku pirang-pirang wong-wong sing terhormat dari suku Quraisy wis masuk ajaran agama Islam. Selama 3 tahun proses dakwah Kanjeng Nabi secara sembunyi. Ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri bi qouli ta'ala fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Setelah pun kemudian Kanjeng Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan lewat firman Gusti Allah, fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Fasu'ida mangka dali munggah sapa Kanjeng Nabi ala sapa ing atase bukit sopa mana dalan undang-undang sapa Kanjeng Nabi kaum ing kaum Kanjeng Nabi falamastamaa'u qala lahum hal tusaddiquni fi ma ukhbirukum bi. Nah, setelah kun Kanjeng Nabi terang-terangan Kanjeng Nabi manet ning bukit sopa sing bukit sopa iku kanggo tempatnya apa? Tempatnya apa? Bukit Sopa loh, tempat apa? Apa? Tempat sa'i, lari-lari kecil. Orang ibadah haji kah? Di Bukit Sopa dengan Bukit Sopa dan Marwah. Nah, Kanjeng Nabi manek nih Bukit Sopa, manek terus ngundang-undang, wong kumpul.
kumpul kabeh kon kumpul. Apa nganggo tawabli waktu semono? Ya ora lah. Si krungu ya krungu, ora kaya-kaya zamane. Krungu. Kumpul kabeh. Setelah kumpul kabeh kemudian Kanjeng Nabi ngomong, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih. Apakah kamu akan membenarkan segala apa yang akan saya beritakan kepada kamu? Faqalu jami'uhum, na'am, ya, percaya. Ma jarrabna 'alaika kadiban mundu nas'atika ilal ana. Selama iki jare wong-wong, selama iki kita nyakseni durung pernah engkau Muhammad berbohong. Belum pernah engkau berbohong. Faqala sallallahu alaihi wasallam, angkidu anfusakum minan nar. Angkidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kamu sekalian dari api neraka. Inni nadirun. Inni nadirun temen sedaya suniku nadirun. Wong kang medeni laku maring sira kabeh min adabin saking siksa sadidin kang banget. Maka sira percaya kabeh, maka selamatkanlah sira kabeh dari api neraka. Saya ini adalah orang yang mengabarkan, orang yang menakut-nakutimu dari siksa api neraka. Faqala lahu ammu Abu Lahab, kemudian faqalahu ammuhu Abu Lahab. Kemudian pada saat itu pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ngomong, tabbian laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, kamu celaka Muhammad. Alihada jamak tanah. Nah, alihada jamak tanah. Apakah hanya untuk kini saja engkau kumpulkan kami? Jadi Abu Lahab paman Kanjeng Nabi beri terima, ora terima dikumpulaken ning sore Gunung Sopa, ya, di Gunung Sopa. Kemudian hanya menyampaikan kabar untuk menakut-nakuti akan siksa api neraka. Abu Lahab diterima. Apakah kamu mengundang kami kumpul di sini hanya sebatas untuk menyampaikan hal seperti ini, hanya untuk menakut-nakuti saja, seperti itu. Fa'anzala mangka nurunaken sapa Allah Gusti Allah taala fi haqqi dalam haqqi Allah, fi haqqi dalam haqqi amuhu surat Al-Lahab ing surat Lahab. Maka Gusti Allah kemudian menurunkan surat Al-Lahab, surat yang dikhususkan untuk pamanah Kanjeng Nabi sing arane Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiu watan. Jamuhu utawi oleh ngumpulake Kanjeng Nabi li asiratihi maring pemilihane Kanjeng Nabi. Jamuhu utawi oleh ngumpulakane Kanjeng Nabi li asirati maring keluargae Kanjeng Nabi jama ngumpul jama wis ngumpulake sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ing keluarga Kanjeng Nabi wa qaribahu lan pira-pira kerabate Kanjeng Nabi lamma nazala ing dalam sumangsane temurun ali ing atas Kanjeng Nabi apa qalu ta'ala dawuh Allah taala wa anzir asiratakal aqrabin. Ketika turun ayat wa angzir asiratakal akrobin, maka Kanjeng Nabi nembe ngumpulaken keluarga-keluargae, ngumpulaken kerabat-kerabate, ya, dan ancamlah keluargamu yang hampir dekat, ya. Kemudian Nabi mengumpulkan ahli beliau dan kaum keluarganya. Kemudian faballagum risalata rabbi, baru kemudian setelah kumpul kabeh keluarga Kanjeng Nabi ngomong, nyampaikan risalah, nyampaikan pesan, ya, pesan dari Allah Subhanahu wa taala.
wa angdzaruhum lan medeni sapa Kanjeng Nabi ing ahlahu adzaba yaumin ing dalam adzaba yaumin ing dalam siksane dina kiamat adimin kang agung. Yauma la yang faumalun wala banun. Kemudian setelah kumpul kabeh Kanjeng Nabi ngomong tentang siksa api neraka. Tentang siksa api neraka. Lan juga dina hari di mana hari itu tidak ada lagi sesuatu yang bisa bermanfaat. Tidak ada sesuatu yang memanfaati baik harta ataupun anak. Anak tidak bisa memberikan kemanfaatan pertolongan kepada orang tua. Orang tua pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Harta yang dulu dikejar-kejar jungkir jepalik untuk kehidupannya yang dibangga-banggakan, hari itu tidak lagi harta bisa menyelamatkan jiwa raganya. Apa? Yaitu hari kiamat. Fatakallamal qaumu kalaman layyinan illa ammau Aba Lahab. Fatakallama maka pada guneman sopal qaumu Kanjeng Nabi kalaman kelawan guneman layyinan kang alus illa ammau angin pamane Kanjeng Nabi sopo Aba rupane Aba Lahabin saiku singaran Abu Lahab alladzi kana aduwahul asadda. Bahkan Abu Lahab iki dadi musuhe Kanjeng musuhi marang Kanjeng Nabi. Sejene ngomongnya alus hormat karo Kanjeng Nabi, tapi pamane Kanjeng Nabi dewek malah musuhi maring Kanjeng Nabi. Fa innahu raddan qabihan. Kan Abu Lahab bikin benar-benar nolak ajarannya diganti karo ajarannya Nabi Muhammad. Nolak pada pindah nyembah maring Gusti Allah, ninggalaken berhala, musuhi maring Kanjeng Nabi. Wa talaba minhum al-qabdu alaihi faqallahu Abu Thalib wallahu la namna'annahu ma bakina. Kemudian sampai Abu Lahab mencari Kanjeng Nabi untuk ditangkap, untuk disiksa. Faqala kana ngucap lahu maring Kanjeng Nabi sapa Abu Thalib wallahi lanamna'annahu ma bakina. Ketika melihat seperti itu, ketika tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad dicari-cari oleh Abu Lahab untuk ditangkap, untuk disakiti, maka Abu Thalib berkata, wallahi lanamna'annahu ma bakina. Demi Allah, saya akan mencegah siapapun yang akan menyakiti Kanjeng Nabi. Selagi saya masih hidup, maka sayalah yang akan menjaga jasmani dan rohani Nabi Muhammad. Itu Abu Thalib. Ta'assubu Quraisyin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam bisab al-Fatihah.